Oke, selamat malam Yusana Family. Kembali lagi berjumpa dalam acara Expert Talk, di mana kita mengundang berbagai expert dengan berbagai spesialisasi dari nutrisionis, psikologis, konsultan, dan macam-macam tentunya ya. Nah, kalau yang belum pernah kenalan sama saya, kita kenalan dulu sebentar. Saya Erniati Waridi, Senior Marketing Officer dan juga Corporate Nutritionist dari Yusana Indonesia. Seperti sebelum kita memulai acara, sudah menjadi tugas saya sebagai host Anda untuk selalu mengingatkan Yusana Family bahwa ketika Anda sharing tentang manfaat ataupun kebaikan dari produk Yusana, jangan lupa dicantumkan produk disclaimer. Karena balik lagi ya, kita punya status kesehatan berbeda-beda, kemudian kita punya lifestyle juga berbeda-beda. Nah, ini nantinya juga pastinya akan mempengaruhi bagaimana ataupun apa yang dirasakan dari masing-masing individu. Jadi tidak selalu mesti sama ya responnya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sebelum kita membahas topik malam hari ini, saya ingin melihat dulu nih antusiasme dari para audiens semuanya. Coba dong diketik dari kota mana Anda berasal di kolom chat, biar tahu nih apakah ini beneran dari Sabang sampai Merauke, apa mungkin lebih banyak dari kota Jakarta nih, gitu ya kan. Coba kita lihat di sana family ya. Oke, wow, Sidoarjo Denpasar. Oh, jauh benar ini. Nanti Bu tunggu saya liburan ke sana ya Bu ya. Tapi belum berani saya juga. Waduh, ada yang dari Pluto, jauh benar ini Pak, beda planet sampean ya. Waduh, Balikpapan. Wah, mantap banget. Iya Bu, nanti Bu Nina saya kabarin kalau saya ke Denpasar ya. Sip Bu, siap-siap diajak jalan-jalan berarti nih Bu ya. Oke, Pak France dari NTT. Yes Pak, nanti ditunggu saya ke Kupang lagi. Wah, Bu ini dari Kupang. Oh, akhirnya Pak Ivan dari Jaksel nongol juga nih, ngabsen nih ya, perwakilan dari saya nih berarti ya. Oke, Yusana Family, thank you sekali atas antusiasme. Jadi memang dari mana-mana ya, itulah salah satu keuntungan dengan kita melakukan Zoom ini gitu. Jadi nggak mesti datang ke kantor ya. Jadi ada hikmah di balik pandemi kalau kata orang gitu ya. Walaupun kita terbatas tapi ya minimal kita silaturahminya dari online, ya nggak apa-apa ya. Oke, itu dia tadi sedikit biar kita pemanasan dulu, biar pada semangat dulu nih semuanya. Nah, topik kita malam hari ini nih topik yang baru sebetulnya Sana Family ya. Mungkin ya pasti nanti akan dijelaskan, ada penjelasan yang sama, tapi ini topik kenapa kita angkat zaman sekarang orang itu dari dulu sih sampai sekarang tentunya ya. Banyak sekali orang yang kadang dia bingung gitu ya, udah tidur cukup segala macem, tapi tetap aja badannya lemah letih lunglai 5L lah, kalau itu anemia bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga opsi lain loh gitu ya. Jadi tetap aja gitu kayak orang kurang makan padahal sebenarnya nggak kurang makan gitu ya kan, atau mungkin bahkan kebanyakan makan gitu ya. Nah, nanti akan dibahas nih bagaimana caranya agar kita tetap memiliki stamina dan berenergi. Jadi kita tetap aktivitas setiap hari itu lancar. Karena bayangkan di sana family kalau Anda lemah letih, aduh, itu sudah sangat mengganggu sekali ya. Apalagi kalau yang punya jadwal Zoom, misal nih ada yang Zoom sana Zoom sini gitu ya. Jadi meeting mulu gitu ya kan istilahnya. Itu tuh walaupun cuman di depan laptop itu sangat menguras energi tentunya. Jadi biar Anda tetap terlihat fit gitu ya kan. Jadi kalau Anda menjelaskan mengenai Yusana juga orang semangat dengernya. Jadi bayangkan kalau Anda, iya Bapak Ibu, bayangkan gitu. Jadi orang nggak percaya ya kalau Anda bilang produk ini bisa membantu untuk menunjang kesehatan. Kalau yang jelasin aja udah lemes. Iya Bapak Ibu gitu. Aduh, itu pasti sangat mempengaruhi. Nah, ini salah satu hal yang penting agar Anda bisa secara confidence dan juga memang tubuh Anda memiliki metabolisme energi yang baik. Nah, topik malam hari ini sangat penting didengarkan oleh Bapak Ibu semuanya tentunya. Oke, saya nggak mau lama-lama, kita langsung sapa nih, yuk speaker kita malam hari ini. Yuk kita sama-sama panggilkan speaker kita Ibu Emilia Ahmadi. Ah, kita sapa dulu Ibu Emilia. Apa kabar Wow, Erni? your new look is beautiful. Wow, keren banget Iya, Bu. Aduh, suka banget saya potongan rambutnya. iya, supaya nasibnya berubah.
Oke, baik. Wow, saya soalnya suka potongan rambut yang seperti itu, Bu, gitu ya, agak gonjes gitu ya. Agak Kalau ini gonjes lebih ya. lebih fresh ya kan, biasanya kan kalau BM tuh terlihat Yes. elegan. Nah, kalau ini lebih fresh gitu ya. Iya, saya tadi, langsung lihat ini beneran begitu ya. Oke, wow. Nah, ini Yusana Family salah satu yang bisa membuat kita jadi semangat juga nih tampilan baru mungkin gitu ya kan. Nah, Yes. sip. Oke, Bu, saya persilakan buat Bu M untuk menjelaskan topik kita malam hari ini. Yes, selamat malam teman-teman, Yusana Associate. Hari ini kita akan bicara mengenai satu aspek dari healthy living yang menurut saya akan merubah cara kita hidup, cara kita memandang kehidupan kita, dan bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan, which is how to create power in your life gitu ya. How to create power dengan membuat tubuh kita memproduksi energi yang selalu up, yang selalu ready. Karena apa? Karena pada dasarnya your energy will impacted the way you think. Jadi kalau Anda badannya sehat, Anda punya banyak energi, pikiran Anda pasti positif. Anda pasti akan very forward thinking. Kemudian Anda juga pasti akan melihat bahwa you know what, this is very possible. Jadi positive thinking itu akan hadir dengan adanya tubuh yang sehat. Nah, jadi topik hari ini salah satu topik favorit saya, dan menurut saya ini adalah topik yang paling dasar sebelum kita bicara mengenai yang lain-lain. How to have more power. Power itu bukan artinya bisa jadi angkat besi ya. No, that's not what I mean. Tapi yang tadi Ernie bilang gitu ya, cara kita bicara, cara kita mengekspresikan opini, itu semua terbaca. Body language sangat terbaca. Nah, topik hari ini very simple. Kita akan fokus dengan apa yang kita bisa lakukan untuk menambah energy production di dalam tubuh kita, dan bagaimana kita mengoptimalisasi produk-produk luar biasa yang ada di susunan produk-produk kesehatan Yusana. So, yes, topiknya adalah power up. Apa yang kita harus siapkan, baik dari kondisi tubuh, apa yang harus kita makan, dan apa yang harus kita lakukan sesudahnya, ini menjadi satu tautan yang tidak boleh missing salah satunya. Karena kalau missing ya jadi tidak jadi lingkaran. If there is a missing link, then you're not going to get the result. Nah, kalau kita bicara mengenai power up itu sendiri, the next slide, Ernie. Kalau kita bicara mengenai power up, kita bicara seperti biasa. There is no such a thing melakukan sesuatu yang tidak yang tidak sempurna. Kita tidak bisa milih-milih. Hidup sehat, terutama apabila kita ingin mendapatkan power, tidak bisa menggunakan konsep makan buffet. Kalau konsep makan buffet apa sih? Gue makan yang gue suka, yang lainnya gue nggak makan. Pilih-pilih. Oh mau ini mau lebih banyak. No. Kalau kita bicara mengenai konsep healthy living menuju power up, kita bicara mengenai set dinner. Supnya keluar, kemudian saladnya, kemudian kombinasi protein karbohidrat dari main meal-nya, kemudian makanan penutupnya, kemudian sedikit kopi untuk menutup semuanya menjadi utuh. That is the concept of healthy living menuju power up. It has to be complete. Kombinasinya apa? Aktivitas fisik. Memang pandemik selama ini bisa dijadikan dan telah dijadikan oleh banyak orang sebagai alasan untuk tidak melakukan aktivitas fisik. For me, there is no excuse. Justru menurut saya, dengan kita work from home, kita tidak menghabiskan waktu di jalan, tidak ada macet, then what can we do? Yang tadinya 1,5 jam dari sini ke Kuningan, sekarang work from home, 1,5 jamnya kita bisa lakukan apa? We can do more physical activity. Anak saya yang sudah kerja di New York, dia bilang gini, Ma, waktu tidak work from home, I don't really have time. Jadi aku bangun, aku siapin makanan, kemudian beres-beres, naik kereta, terus ke kantor. Sekarang yang dia lakukan adalah, kalau meeting kantornya mulai jam 9, I can just wake up jam 8, kemudian aku nge-gym dulu 45 menit, have a shower, and then get ready, and then sit in front of my laptop, mulai meetingnya. So really, teman-teman, Bapak Ibu Yusana Associate, dengan kondisi sekarang ini, exercise is
no excuse. Ya, kalau sekarang jadi gini, no excuse dalam arti apalagi sebagian dari Bapak Ibu, I know Anda punya treadmill gitu, dan kebanyakan treadmill kita pada saat sebelum pandemik jadi gantungan baju, ya kan? Iya. Gantungan baju, setrikaan, ditaruhnya di situ. Well, setrikaannya dikeluarin, gantungannya dicopotin, nyalain, ya, and then you can start walking dan lain sebagainya. So that is the first thing yang kita harus lakukan kalau kita bicara konsep of healthy living menuju power up. You have to exercise. Kenapa? Jantung kita harus dilatih untuk memompa darah. Ya, jantung itu, badan kita itu ya, Bapak Ibu, adalah mesin yang kalau tidak digunakan akan rusak. Ya, so we have to use it. So pelan-pelan, ya, of course harus pelan-pelan. Ini juga kita tidak bisa lakukan ekstrim dari yang tidak aktif kemudian tiba-tiba lari 5 kilo. That's not what I mean. Jadi kita harus tahu, oke, heart rate kita seperti apa ya, kemudian bagaimana menghitungnya ya, yang tepat untuk saya sebagai pemula bagaimana ya. Perhaps nanti kita harus lakukan sesi dengan Jemima ya, untuk bicara ini lebih spesifik, karena beliau adalah ahlinya. Jadi olahraga, it has to be. Ada orang bertanya, oh kalau gitu saya olahraga Sabtu Minggu tapi 2 jam, 3 jam. No, that's not olahraga. Itu menyiksa diri sendiri. Yang namanya olahraga adalah durasi tidak terlalu panjang, tapi konsisten every single day. Jadi lebih fokus kepada frekuensi, and then kemudian kita menambah durasinya. Tapi frekuensinya dulu yang harus kita capai. So that's the first thing you have to do. Konsep of healthy living, move. Karena kalau Anda tidak bergerak, kita bisa makan sehat, kita bisa mengkonsumsi suplemen terbaik di dunia, kita bisa tidurnya cukup. Tapi kalau kita tidak exercise, no physical activity, jantung tidak diajarkan untuk memompa darah, power up-nya nggak optimal, ya. Nah, obviously again dibalance dengan apa? Tentunya dengan makanan. How to eat, what to eat, when to eat, itu semuanya harus bisa ditata. Gini, banyak orang berpikir konsep makan itu adalah apa yang gua mau, kapan gua mau, ya udah gua makan. That's not konsep makan. That is konsep kalap. Oke? Konsep makan adalah I understand, oh oke, saya butuh 1.750 kalori. Dari mana saya tahu? Soalnya di sana ada tuh alatnya untuk menghitung. Nanti kalau pandemi sudah reda, kita akan lakukan itu. Ya, kita bisa lihat, oh untuk saya, wanita, umur 52 tahun, tingginya 1,62, berat badan sekian, kalorinya ternyata cuma 1.750. Dan how 1.750 itu kita distribusiin dengan kombinasi makanan yang balance, ya, tergantung goalnya tentunya. Kalau misalnya goal saya sebagai wanita yang sudah masuk menopause, untuk semua wanita menopause, yang paling penting adalah mempertahankan kekuatan tulang dan mempertahankan massa otot. Power up menjadi super penting. Nah, untuk yang seperti ini, berapa yang harus dimakan dari karbohidrat, protein, dan lemak, it's slightly different. Kalau standar orang rata-rata 50% kalori harus datang dari karbohidrat, 20%-nya protein, 30%-nya lemak. Tapi untuk seseorang yang seperti saya yang ingin keep the muscle, ingin memperkuat tulang, ingin hidup aktif, ingin hidup lebih sehat, ingin punya lebih banyak power, karbohidratnya saya turunin sedikit dari 50% ke 40%. Ingat, dari 50% ke 40%. Saya tidak mengatakan hilangkan karbohidrat. Oke, that's nonsense. Jadi dari 50% ke 40%. Kemudian saya pilih karbohidrat yang seperti apa? Boleh nggak makan nasi putih? I have no problem dengan makan nasi putih. Asalkan jangan pagi nasi putih, siang nasi putih, malam nasi putih, snack lemper. Pakai nasi putih juga. So, that's a problem. Jadi problemnya bukan nasi putih. Bu M, ke-mute Bu M. Sorry Bu M. Oke. Jadi problemnya bukan nasi putih. Problemnya adalah dari nasi putih ke nasi putih ke nasi putih ke nasi putih. That's the problem. Jadi kalau misalnya pilih dalam satu hari, you know what? Saya itu kalau ditanya sama orang ya, kalau ini your last meal gitu ya, makanan terakhir sebelum Anda kembali kepada pencipta, apa yang mau dimakan? Nasi putih on my list. Kenapa? Karena saya sangat suka dengan nasi putih. Oke? Jadi kalau orang tanya boleh makan nasi putih? Jawabannya no problem whatsoever. Tapi nasi putih itu harus ada balancingnya. Balancingnya apa? Karena nasi putih itu faktanya berwarna putih, artinya sudah diproses. Artinya seratnya sudah hilang. Yes.
Artinya apa? Karena seratnya sudah hilang, tidak ada yang mengontrol gula ya yang ada di dalam nasi putih. Sehingga kalau kita makan, gula darah kita naiknya cepat. Oke? Kalau nasi merah beda. Nasi merah gulanya juga ada, kalorinya sama besar, tapi perbedaannya dia masih punya serat, sehingga gula darahnya tidak akan naik terlalu cepat karena ada controllernya, ya. So that's the difference between nasi putih dengan nasi merah. Kembali ke nasi putih. Kalau saya mau makan nasi putih, balance-nya apa? Sayur. Nah, sayurnya tuh ya jangan malu-malu ya kalau makan sayur ya. Saya tuh bingung kalau lihat orang Indonesia ya makan nasi rames gitu ya. Sayurnya seup perut gitu. Saking sedikitnya Erni, gue bingung mau ngomong apa. Betul. Ya, nggak niat gitu, hanya untuk syarat gitu ya, nggak bisa gitu. Saya kalau ngelihat orang nanya nasi rames itu sehat atau enggak sih? Jawabannya ya tergantung isinya apa. Betul. Kalau nasi rames itu isinya adalah udang goreng tepung, kemudian tahu goreng, kemudian gulai telur, kemudian ayam kari, wah berantakan deh gitu. Ya, sama kerupuk 2 gitu ya. Alamat itu, alamat punya masalah. Tapi kalau nasi rames itu isinya nasinya putih, terus ada oseng tempe, kemudian oseng tempe pakai buncis, kemudian ada sayur tumis kangkung, kemudian ada telur dadar, kemudian ada empal, perfect. Ya, jadi the balancing-nya ada nggak nasi putih ini? Kalau nggak ada sayurnya jangan dimakan nasi putihnya, cari nasi merah. Tapi kalau ada sayurnya, go ahead makan nasi putih. Tentunya Bapak Ibu, teman-teman, konteksnya saat ini saya bicara dengan orang yang masih sehat ya. Jadi disclaimer-nya adalah saya belum punya masalah. Kalau saya sudah punya masalah dengan gula darah, saya sudah punya masalah dengan kardiovaskular, dengan fungsi ginjal, it's totally a different strategy nantinya. Nah, kita bicara nasi, boleh, tapi harus ada balancing-nya. Kemudian karbohidrat kompleks itu apalagi pasta, kuskus, quinoa, itu sekarang memang bahasanya masih kedengaran bahasa asing ya, tapi sekarang sudah banyak local produknya. Diproduksi dalam negeri, harganya sudah sangat terjangkau. Belajarlah bervariasi, please. Kemudian barley itu kayak jali-jali, ya, itu juga proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, mineralnya tinggi, sumber energi yang luar biasa. Boleh nggak makan roti? Kalau Anda nggak punya masalah dengan gula darah, of course you can. Sekali lagi, roti itu komponennya tepung putih. Jadi, be very careful, konsumsi roti pada saat Anda tahu hari itu Anda akan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang lebih bagus sih sebetulnya kalau rotinya roti gandum, ya. So, itu adalah karbohidrat. Kemudian, kalau makan mie boleh nggak? Makan bihun boleh nggak? Soun boleh nggak? Everything is boleh. Everything is boleh, selama ada controllernya. Again, antara mie dengan bihun, tendensi saya lebih suka yang warna putih, yang bahannya beras dibandingkan tepung gandum. Kenapa? Karena memang konsentrasi kalorinya lebih rendah di dalam yang dari tepung beras. Kemudian lebih mudah dicerna, tidak mengandung soda, dan lain sebagainya. Jadi untuk memicu gangguan pencernaan, kalau kita mengkonsumsi mie putih, kue tiaw, bihun, soun, itu relatif lebih safe. Untuk pencernaan kita, ya. Karbohidrat, yes, we have to eat. Jadi saya tuh paling kesel kalau ada orang yang, saya sedang zero karbohidrat, no carb diet. Saya cuma dalam hati, aduh kamu tuh pertama sih dulu ya, waktu people skill-nya belum terlalu bagus, bodoh sekali kamu. Itu ya pendapat saya. Tapi kalau sekarang people skill-nya udah lebih baik, dan saya nggak mau judging orang bahwa dia bodoh atau tidak, tapi informasinya yang belum tepat, belum lengkap. Oke, jadi no, we need karbohidrat. Bahkan untuk mereka yang ingin muscle building, karbohidrat is kulinya untuk buat otot. Anda bisa konsumsi protein tinggi, nggak ada karbohidrat, tidak akan jadi otot. Oke, so karbohidrat super important. Yang kedua adalah protein. Nah, protein ini ada 2, Bapak Ibu. Ada protein hewan, ada protein nabati. Again, balance. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kelemahan. Jadi kalau kita menganulir salah satu, Anda akan dapatkan kerugiannya. Anda akan memagnify kekurangannya. Jadi balance. Kekurangannya apa? Kalau protein hewan mengandung sedikit kolesterol. No big deal. Kenapa? Karena tubuh kita bisa handle. That's why Anda harus jaga fungsi satu organ yang berperan untuk mengontrol
kolesterol di dalam tubuh kita, which is liver. Nanti kita akan bicara mengenai fungsi liver. Jadi balance. Kenapa? Karena kalau kita hanya leaning towards plant-based protein, kita akan punya masalah. Di dalam buah dan sayur itu ada, jadi kan Bapak Ibu kan tahu, ada protein, karbohidrat, lemak. Ada antioksidan, ada vitamin, ada mineral. Tapi ada satu yang mungkin Bapak Ibu belum sering dengar, yang namanya antinutrisi. Jadi ada kandungan di dalam buah dan sayur yang kadang-kadang menjadi penghalang untuk tubuh kita menyerap zat nutrisi yang ada. Ya, jadi that's why too much of a good thing can be very bad. Exactly. Too much of a good thing is not good. Kenapa? Karena badan kita membutuhkan bukan banyak A atau B. Balance. Badan kita membutuhkan balance ya. Jadi gunakan dua-duanya. Nah, protein yang kandungan proteinnya tinggi apa? Obviously produk hewan kita tahu daging, ikan, telur, seafood, ayam, unggas. Those are komponen proteinnya sangat-sangat bagus. Yang kedua adalah dairy product. Banyak sekali isu muncul permukaan, susu is not good for you, kalau udah besar susu itu hanya untuk anak kecil, kalau udah besar nggak usah minum susu, susu yang ideal untuk manusia kan susu manusia, kok kita minum susunya sapi, susu sapi kan untuk anaknya sapi. Well, that's true, secara de facto that's true gitu ya, tapi kan nggak mungkin juga ya kita nyusu sama ibu kita sampai seumur gini ya. Kasihan bener ya, dijadiin sapi perah gitu ya, dijadiin ibu perah gitu ya. Tapi susu itu punya banyak kelebihan. Kelemahannya cuma satu, dan bukan di susunya, di kita. Kalau kita dilahirkan dengan kondisi yang namanya laktosa intolerans. Ya, jadi intoleransi terhadap laktosa, kita tidak punya enzimnya sehingga tidak bisa dicerna, dan kalau tidak dicerna kemudian mengakibatkan kembung dan lain sebagainya. Oke, if that is the problem, kita cari alternatif ya. Terus yang masalah yang kedua adalah kalau kita punya alergi terhadap protein susu, that also an issue. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu, susu is still the best. Oh, ada susu kedelai, ada susu almond, ada susu rice milk. Itu semua bukan susu, itu semua ekstrak. Yep. Ya, susu itu, definisi susu adalah cairan yang diproduksi oleh kelenjar mamalia. Setahu saya, pohon kedelai nggak punya kelenjar mamalia, ya, tidak punya payudara, nggak ada gitu. Kalau ada, saya malah lari kali. So that's not real milk. Again, kalau memang tidak ada pilihan karena ada kondisi, then go ahead. Nanti kita kompensasi dengan ABC dari tempat lain. But milk is still a part of sumber protein. Nah, yang kemudian yang di bawah adalah play with colors. Banyak hal yang kita dapatkan dari warna. Semua antioksidan, semua jenis vitamin, mineral, semua yang bisa membantu tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kinerja kerja, fungsi organ, semua ada di warna buah dan sayur. That's why saya selalu mengajarkan rule of thumb. Dari sejak saya mulai sebagai seorang ahli gizi di tahun 93 sampai sekarang, saya selalu mengatakan hal yang sama. 5 warna sehari. If you want to be healthy, again, konsep healthy living untuk power up, 5 colors. Kalau kita bicara mengenai 5 colors, kita bicara mengenai putih, hijau, kuning, jingga, merah, purple, ungu, biru. Those are what we call colors. Jadi it rainbows. Nanti saya jelaskan kenapa itu penting, terutama kalau Anda ingin power up. The next slide-nya, Ernie. Oke, kombinasi antara keduanya. Nah, karbohidrat, protein, lemak, we need all of it. Masalahnya, kita suka nggak balance, salah satu suka kebanyakan, itu satu. Yang kedua, kualitasnya jelek. Oke, kitanya malas milih, oh saya nggak suka itu, saya nggak suka ini, gitu ya. Kemudian proses mengolahnya juga salah. Iya, kalau kita bicara proses pengolahan, aduh aku tuh kangen banget sama chef kita, ya, yang dulu kita selalu jalan-jalan ya Chef Agus ya. And by the way, yes, do you like my new hair? Terus beliau adalah orang yang
paling jagoan ya, bisa membantu kita menjadi chef di dalam rumah tangga kita sendiri. Ternyata very simple, preparation is everything, cooking is very simple, simple methods. Kita nggak merubah terlalu banyak tidak merubah terlalu banyak istilahnya kita tidak campur tangan dengan nikmatnya makanan-makanan berkualitas yang segar. Jadi pengolahan harus diperhatikan. Kenapa? Karena protein, sumber asam amino, ini batu batanya untuk membuat tubuh kita menjadi otot kuat, terbentuk, dan tulang kita juga kokoh. Itu adalah fungsinya dari protein. Harus batu bata. Kalau kita mau bangun rumah, harus ada batu bata. Tapi batu bata itu kagak ada gunanya kalau nggak ada kulinya. Again, karbohidrat adalah kulinya. Ya. Nah, jadi udah ada batu bata, udah ada kulinya, harus ada sumber energinya. Kalau kulinya lemas semua juga kan nggak bisa bekerja, which is you need the fat. Ya, jadi kombinasi itu semuanya harus ada. Nah, again, masalahnya hanya pemilihan. Bagaimana kita cara memilihnya? Kualitas protein, lean protein, proses pengolahannya, karbohidrat, kompleks karbohidrat, kombinasi, ganti-ganti. Kemudian lemak is not our enemy. Our enemy adalah kita makan lemak yang salah dan terlalu banyak. Enggak, gue pokoknya semuanya harus digoreng, harus kriuk-kriuk. Enggak, kalau gue makan harus ada yang namanya kerupuk. Kalau nggak ada kerupuk, orang Indonesia belum makan. Beberapa saat yang lalu saya punya kesempatan diskusi sama Om William Wongso. Beliau mengatakan Indonesia itu ya, nih saya kasih tahu, yang namanya konteks makan harus ada 3, dia bilang. 1 nasi putih, 2 kerupuk, 3 sambal. Dari yang 3 ini, yang paling bisa dijadiin bagus dan sehat adalah sambal. Itu pun kalau segar, bukan sambal botol. Ya, jadi memang harus bisa memilih dari lemak seperti apa. Alpukat ini adalah salah satu sumber lemak yang menurut saya is one of the best. Enak rasanya, bisa dimasukkan ke dalam masakan macam-macam. Saya paling suka menggunakan alpukat ini sebagai pengganti kalau saya mau bikin pasta. Kan kalau pasta itu carbonara, waduh creamy, pakai heavy cream. Memang kita perlu that feeling of fullness di dalam mulut yang diberikan oleh lemak yang kita biasanya dapatkan dari heavy cream, dari butter. Tapi bisa di-replace dengan yang lebih bagus, which is alpukat. So what I do adalah alpukatnya saya kerok, saya blender, kasih sedikit bawang putih, kemudian ya dikasih garam dan merica, dikasih semua herbs yang kita suka, masing-masing punya preference-nya sendiri, itu dijadikan saus untuk spaghetti atau pasta apapun juga deh yang Anda suka. Aduh enaknya minta ampun. I love it. Pantesan cateringan saya itu Bu, dressingnya tuh. Saya bingung ini dressing apaan gitu ya kan namanya gitu. Saya kan tinggal makan doang Bu ya kan. Iya, of course. Of course, Erni. Dan untuk kamu memang harus begitu karena kamu perlu dikasih makan ya, supaya lebih berisi, lebih seksi gitu ya. So essential nutrition ini menjadi bagian dari untuk mensupport aktivitas fisiknya. Ini adalah sumber energinya. Ini adalah bahan utama untuk menyalakan yang namanya metabolisme di dalam tubuh manusia. Metabolisme ini pentingnya luar biasa. Dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, metabolisme itu akan berkurang. Metabolisme berkurang, disinilah terjadi malapetaka. Berat badan naik, persen body fat di atas 30%, visceral fat tinggi, gula darah mulai ngaco, fatty liver, kemudian batu empedu, kemudian GERD. Waduh, nyambung tuh ya. Dan itu semua baru gejala loh, bukan penyakit itu. Penyakitnya nanti muncul apa? Penyakitnya bisa mulai dari tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah, kardiovaskular, kemudian fungsi syaraf. Oh my goodness, kalau udah sampai ke situ, repot judulnya. Believe me, you do not want that. Memang dulu zaman saya dulu waktu SMA, kadang-kadang ada pendapat yang mengatakan ya udahlah, memang kalau udah tua pasti mulai seperti itu. You know what? Menurut saya, yes, dengan berjalannya waktu kita tidak bisa menghentikan aging process, tapi kita bisa menunda kondisinya. And it's proven can be done, ya. So ini adalah yang kemudian kita harus perhatikan.
Kemudian kita mengkonsumsi air, vitamin, dan mineral, which is fokus di slide yang berikutnya. Ini yang tadi saya bicara mengenai play with colors. Kalau Anda lihat itu adalah fungsinya di bawah. Jadi kalau warna putih gitu ya, warna putih, warna kuning muda, itu fungsinya. Satu persatu, ada immune system, kemudian untuk pencernaan, untuk mengontrol kolesterol, ya, kesehatan jantung, kemudian flora di dalam pencernaan, probiotik ada dari makanan-makanan yang warnanya putih. So that is very very good. Kalau ada orang yang bilang oh warnanya putih nggak ada vitamin, ya itu mah tuh ilmu abad keberapa gitu ya. Nggak ada isinya itu kalau putih mah, gitu ya. No, jangan salah. Masing-masing warna punya peranannya sendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat warna putih, warna kuning, warna merah, warna ungu, warna hijau masing-masing punya spesifikasinya. Sehingga apa? Yes, mengkonsumsi banyak warna. That is the best bet untuk mensupport your active life. Nanti saya akan juga ceritakan ada apa sih di dalam warna ini selain antioksidan? Ada apa sih di dalam warna ini selain vitamin dan mineral? Oke, what else yang ada? Ada satu komponen yang di dunia saya dan Erni kita menyebutnya sebagai super oksidan. Yep. Ada antioksidan, ada super oksidan. Artinya apa? Waduh, multiplikasi kehebatannya satu mikronutrisi ini yang bisa menjadi single-handedly yang membuat energy production di dalam tubuh kita terjadi dengan lancar dan kalau Anda melakukan hal yang benar dan lengkap, meningkat dengan luar biasa. Oke, jadi active life demand rainbow. Jadi bermainlah dengan warna. By the way, anak saya, kakak dan adik, saya panggilnya kakak dan adik, kakak itu tahun ini umurnya 24, adik itu tahun ini umurnya 19 tahun. Dari mereka keluar dari perut ibunya, saya sudah menanamkan di dalam benaknya mereka, you have to eat rainbow, makan pelangi, jadi warna yang dicari. Jadi kalau mereka sekarang dua-duanya sudah di Amerika, kalau belanja ya pertama dia akan langsung warna putih, warna kuning, warna merah, warna ungu, it's automatic. Orang selalu bertanya, waduh Bu M gimana tuh ngajarin anak-anaknya? Anak saya nggak pernah saya ajarin sih. Anak saya itu hanya saya kasih contoh. Karena dia ngelihat ibunya begitu, anaknya begitu. Jadi anak-anak itu kan dia tidak pernah mendengarkan apa kata orang tua. Anak-anak itu hanya melihat dan melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Sama aja seperti bangun bisnis. Your downline, grup Bapak Ibu, tidak akan pernah melakukan hal hanya karena kita mengatakan. Gitu. Yeah. Tapi dia akan melakukan kalau dia lihat, wah leader saya melakukan nih. Leader saya mengkonsumsi rutin vitamin, dia akan lakukan. Ya, kalau dia tidak lakukan, kita kasih tahu, dia akan lakukan. Kalau dia tidak lakukan, kita kasih tahu tidak dilakukan, cari orang baru. Kuncinya membangun bisnis. Oke, so nyerempet dikit, nggak apa-apa ya. So play with color, dan ini yang akan menjadi sumber super oksidan Bapak Ibu. Kemudian di slide yang berikutnya, Erni. Nah, kita rangkum nih sekarang ya. Jadi kalau kita bicara power up itu kalau kita bagi menjadi 3 segmen nih Bapak Ibu. Segmen yang pertama adalah fokus dengan ya produksi dulu. Badan kita manusia itu punya pusat tenaga listrik. Oke. Zaman saya SMA saya harus hafal tuh. Pusat tenaga listrik dengan air, pusat tenaga listrik dengan segala macam. Badan kita punya pusat tenaga listrik. Dan pusat tenaga listrik kita ada atau posisinya terletak di dalam sel. Namanya apa? Namanya mitokondria. Bentuknya kayak gitu tuh. Tuh kayak sosis yang kemudian ada liku-likunya terus ada titik-titiknya. Oke, itu namanya mitokondria. Mitokondria itu ada di mana? Ada di dalam sel. Tugasnya cuma satu. Makanan masuk ya dari
Habis kita makan, karbohidrat, protein, lemak udah dirubah jadi glukosa, jadi asam amino, jadi free fatty acid. Yang terjadi adalah mereka masuk ke aliran darah. Dari aliran darah kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita dan partikel itu kemudian masuk ke dalam sel. Di dalam sel ini ada mitokondria. Yang dilakukan oleh mitokondria adalah, oke, sumber energi datang, apa yang harus dilakukan? Kita transformasi dari gula, asam amino, dan free fatty acid ini, lemak ini, saya rubah semuanya menjadi energi dengan satuan kalori atau kilojoule. Oke, jadi makanya, 1 gram karbohidrat 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori. Itu yang dilakukan oleh mitokondria. Ya, produksi energi, kemudian energi dibawa keluar, sehingga apa? Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Pertama, tentunya tubuh kita akan mengalokasikan energi untuk apa dulu nih? Untuk fungsi organ, fungsi syaraf, temperatur kontrol, semua hormonal dan lain sebagainya. Jadi yang paling mendasar 70% energi kita digunakan untuk fungsi tubuh itu sendiri. Nah, seperti layaknya pusat tenaga listrik, harus ada maintenance. Kalau nggak rusak, ya mitokondria ini usianya bisa panjang, bisa pendek. Ya, tergantung juga di mana mitokondria yang di mana. Otot yang paling aktif dan paling capek kerjanya di dalam tubuh kita adalah otot jantung. Mitokondria di dalam otot jantung paling cepat, paling gampang rusak. Tentunya dong, common sense. Ya. Nah, ada nggak cara untuk membuat supaya mitokondria ini bertahan lebih lama? Baterainya, kalau di Amerika itu ada iklan baterai, Duracell, dengan copper top. Jadi kalau pakai ini, baterainya ini lebih bertahan lama. Nah, bisa nggak mitokondria kita dibuat seperti itu? On and on and on and on and on. Produksi energi terus, ya, optimal terus. Bisa nggak? Jawabannya bisa. It doesn't matter how old are you. Membuat jantung kita menjadi selalu kuat, it doesn't matter how old we are. Kuncinya apa? Ada superoksidan yang bersumber dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, warna-warni, superoksidan yang namanya coenzyme Q10. Ya, coenzyme Q10 sejak 2 dekade terakhir ini dikenal sebagai superoksidan, terutama bagi mereka yang punya masalah atau punya sejarah masalah jantung koroner. Kenapa? Karena jantung yang paling mitokondrianya paling gampang rusak. Nah, coenzyme Q10 dalam bentuk suplementasi di USANA namanya Coquinone. Aduh, Bapak Ibu, saya kemarin saya habis baikan sama teman saya. Tadinya saya berantem sama teman saya. Saya pernah berantem juga dan sering berantem. Beradu opini, tapi sekarang udah baikan. Ya, kemudian beliau tanya sama saya, by the way, beliau adalah tim manajernya one of the best basketball team Pelita Jaya, ya, which is menggunakan hanya satu produk suplementasi, by the way, Anda tahu kan, which is USANA. So kita konsultasi nih. Karena minggu ini anak-anak ini akan bermain di semifinal, which is tanggal 28. Jadi teman-teman nonton ya. Ada anak-anak yang dulunya waktu saya handle pertama kali sekitar 4 tahun yang lalu itu kurus kering, nggak ada ototnya. Sekarang wow gitu ya, full of power. Si tim manajernya nanya sama saya, iya nih gila anak-anak begitu menggunakan produk USANA, powernya nggak ada habis-habisnya. Tapi kita masih tetap mau improve, Produk apa lagi ya yang dari USANA yang harus saya konsumsi, saya harus berikan kepada anak-anak yang saya latih? Jawaban saya, right away before dia selesai bertanya, jawabannya adalah Coquinone. Loh, ke USANA minta Coquinone. Kenapa? Karena itulah yang akan menjamin produksi energi yang tidak akan putus dan tidak akan habis-habisnya. Yes. Coquinone itu, coenzyme Q10 itu susah ya Erni ya, didapatkan dari makanan. Betul, harus makan banyak. Banyak. Ya. Harus makan banyak, harus makan berwarna, konsisten dengan kuantitasnya, 4-5 serving takaran saji setiap hari. Kita tinggal di kota besar, punya kesibukan dan lain sebagainya, kadang-kadang susah juga ya untuk makan segitu banyak. Belum lagi kita nggak tahu itu sayur masih seger nggak ya waktu kita beli di supermarket.
betul. Oke. Kalau udah di supermarket lama banget gitu, warnanya juga udah kena lampu lama banget, kena oksigen, terpapar oksigen lama banget, bisa jadi coenzym Q10-nya juga dengan mineral dan dengan vitamin yang lain mungkin sedikit berkurang tuh, antioksidannya juga sedikit berkurang. So, untuk menjamin supaya coenzym Q10 yang kita butuhkan itu selalu dipenuhi kapasitasnya atau kebutuhannya, dan supplementation is one of the most important supplementation yang harus dikonsumsi, which is CoQ10. Yep. Anak saya yang kecil, she is very active, yang baru kuliah. Kalau kita komunikasi, dia telepon saya gitu jam 5 sore di sini, saya bilang, loh Dek, kok kamu udah bangun? Kan di sana jam 5 pagi. What are you doing? Gitu saya bilang. Aku lagi di gym, Mami. Jadi jam 5 pagi, dalam hati ya, itu gennya siapa ya? Maniak banget ya Bu ya? Niat banget gitu ya. Padahal pas lagi winter, jadi di luar itu -2, -7 gitu ya. Terus dia bilang, Mami kalau saya nggak lakukan ini jam 5 pagi, I will never have time. Karena dia ada 5 kelas, kemudian dia kerja dan lain sebagainya. Saya langsung bilang, nak kamu makan nggak CoQ10-nya? Dan jawabannya selalu, every single day. You need power, you need generator. Generator perlu sumber energinya untuk supaya mesinnya bisa jalan terus-menerus. That is CoQ10. CoQ10 kalau Anda tidak gunakan, Anda kehilangan banyak hal. Yes, setuju banget. Ya kan? Yes, Rejuvenation gitu ya. Aduh, Bu M kok bisa sih awet muda, energinya nggak habis-habis? Why do you think? Menurut Anda, saya punya gen alien apa gitu yang nggak ada habis-habisnya energinya? No. It's because coenzyme 10. CoQ10. That is the secret. Anda harus menjaga mitokondria Anda memproduksi energi. Yang kedua, oke, kalau energinya sudah diproduksi, artinya akan menjadi apa sih? Energi akan berubah menjadi gerak. Anda akan punya energi untuk melakukan aktivitas Anda, melakukan aktivitas olahraga, untuk tetap bersemangat, to be positive. Anda butuh energi untuk itu. Oke, so kalau kita bicara mengenai energi ini kemudian akan menggerakkan tubuh kita, olahraga dan lain sebagainya. Konteks olahraga, pada saat Anda melakukan aktivitas olahraga, ada 2 komponen yang akan Anda gunakan dengan intensitas tinggi. Istilah di dunia kita berdua, saya dan Erdi, adalah musculoskeletal system. Yep. Otot dan tulang. Ya. Nah, ini butuh apa nih? Kalau otot dan tulang, gini deh, kalau tulang, Bapak Ibu pasti pinter. Tulang perlu apa ya supaya kokoh dan kuat? Kalsium gitu ya. Tapi by the way, kalsium itu dan tulang itu adalah organ tubuh yang paling males. Artinya kalau kita kasih kalsium, dia cuma ngelihat aja, oh ada kalsium ya udah gitu. Mau gua serap nanti dulu gitu. Tulang kita tuh malas banget. Jadi olahraga memerangsang. Tapi not only that, begitu masuk juga biasanya keluar lagi gitu. Gimana caranya kalsium yang masuk ke dalam tulang, kemudian menjadi bagian dari matriks tulang, kemudian tulang kita menjadi padat. Harus ada kombinasi dengan 2 mikronutrisi yang lain. Ya, magnesium dan vitamin D. Makanya kalsiumnya Yusana apa Bapak Ibu? Magnecal D kan? Kenapa harus lengkap? Kenapa harus lengkap? Karena ya itu, in itself dia tidak bisa dia tidak bisa optimal kerja sendiri. Okay? It needs that sinergi dengan mikronutrisi yang lain. Nah, kalau kita bicara mengenai asupan kalsium, magnesium dan vitamin D. Kalsium, magnesium dan vitamin D itu dari mana? Itu produk-produknya. Ya, orange juice, sarden, kacang-kacangan, tahu tempe, keju, dairy product, chia seed, itu semua mengandung kalsium, magnesium, vitamin D, ya, dengan komposisi yang berbeda-beda tentunya. Again, mungkin tidak segampang itu kita bisa mengkonsumsi konsisten setiap hari, sehingga suplementasi menjadi satu jawaban. Nah, yang membutuhkan kalsium itu bukan cuma tulang ya, tapi juga otot kita. Otot kita itu gimana hubungannya kalsium dengan otot? Kan otot kita kan harus
harus fleksibel. Kontraksi. Yes, kalsium tidak akan membuatnya keras. Tapi kalsium itu salah satu fungsinya adalah kontraksi otot. Bapak Ibu pernah kram nggak? Kalau pernah kram, aduh itu penderitaan yang luar biasa gitu ya. Nah, kram itu menunjukkan ada dua kemungkinan besar. Pertama, Anda dehidrasi, Anda minumnya nggak bagus, kurang. Yang kedua, yang hampir selalu mendampingi dehidrasi adalah kalsiumnya kurang, ionnya kurang. Oke, that's why pada saat kontraksi, Anda tidak lagi bisa relaksasi. Kontraksi itu kan kontraksi, relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Nah, kalau nggak ada kalsium atau kalsiumnya kurang, kontraksi, giliran harus relaksasi, udah nggak ada, nih udah nggak bisa. Itu kalau di otot, di kaki, di tangan, di mana-mana, oke lah. Bisa kita sakit gitu, kita bisa massage sedikit gitu ya, lama-lama kembali. Tapi kalau keramnya di jantung gimana caranya ya? I wonder. Padahal kan ingat tadi saya bilang di dalam tubuh kita otot yang kerjanya paling keras tuh siapa? Otot jantung. Jadi yang kemungkinan besar akan kram itu siapa ya? Jantung. Makanya serangan jantung menjadi pembunuh nomor 1. Sampai saat ini. Ya, that's the reason gitu. Jadi jangan anggap enteng. Kalsium itu not only supaya tulang Anda kuat, tapi kalsium itu untuk menjaga supaya otot jantung Anda selalu bisa berfungsi sempurna. Oke? Nah, ini yang harus sangat diperhatikan. Nah, oke, energy production, aktivitas fisik sudah dilakukan. Nah, yang terakhir, Anda tahu bahwa mengolah makanan, memproduksi energi, kalau ada yang diproduksi, ada juga yang harus dibuang. Ya, ada yang harus dibuang. Jadi kalau kita udah ekstrak menjadi energi, ada komponen dari nutrisi itu yang tanda kutip jadi sampah, itu harus dibuang. Oke. Nah, kalau kita bicara olahraga, sama. Pada saat kita olahraga terjadi penumpukan yang namanya asam laktat. Itu bukan sampah, tapi itu adalah sumber energi yang harus dikeluarkan dari otot, ditaruh di lever, dirubah sama lever jadi sumber energi baru, kembali lagi ke otot kita. Oke. Kalau itu tidak terjadi, pernah nggak Anda cobalah ekstra olahraga lebih keras, durasi lebih lama, terus besoknya tangannya pegal, aduh tangan gue sakit, aduh kaki gue sakit, pernah nggak seperti itu? Sih pernah. Ya, itu artinya apa? Lever Anda kurang efektif untuk mengambil asam laktat, kemudian dirubah jadi energi kembali. Oke. Nah, yang terakhir adalah satu fungsi yang juga dianggap enteng, yang tidak pernah diperhatikan. Salah satunya adalah tidak diperhatikan oleh mereka yang aktif berolahraga. Energy production, aktivitas fisik, sampahnya, asam laktatnya harus dirubah untuk dikembalikan ke otot kita. Dan hanya satu organ yang bisa melakukan itu. Namanya? Liver. Exactly. Liver kita is amazing. Fakta, fun facts untuk Anda malam hari ini. Tahukah Anda bahwa liver Anda adalah satu-satunya organ tubuh manusia yang kalau dipotong bisa regenerasi? Yes. Ya, segitu pentingnya. Segitu pentingnya itu liver. Gimana pun juga, kalau ada sedikit kerusakan harus dibuang, harus diambil, whatever it is, it can actually starting muncul kembali. Ya, fungsinya bisa lagi 100%. Itu liver. Okay? Nah, kalau kita bicara liver, kita bicara bagaimana membuat si sel liver itu berfungsi dengan optimal. Kalau kita bicara mengenai fungsi secara optimal, ingat loh, liver itu netralisasi toksin, menetralisasi kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita, breaking down, kemudian dibuang. Kita minum alkohol masuk ke liver, breaking down, itu kemudian dibuang. Fungsi sel liver kita itu luar biasa dan mereka kerjanya keras sekali. Oleh karena itu sering sekali terjadi gangguan. Dan gangguan ini biasanya dampak yang muncul ke permukaan adalah pengendapan lemak di dalam sel liver itu sendiri. Makanya fatty liver sekarang menjadi sebuah pandemik. Yes, dan kita sibuk dengan COVID-19. Sebelum adanya COVID-19, salah satu yang paling sering membunuh kita adalah fungsi liver yang terganggu. Oke. Nah, itu
perlu diproteksi. Nah, lever ini agak sedikit unik. Dia kalau mau diproteksi harus konsumsi apa ya? Harus konsumsi yang namanya emulsifier salah satunya. Nah, emulsifier ini dan antioksidan, obviously. Yang paling terkenal dan memang secara ilmiah terbukti efektif adalah milk thistle. Milk thistle itu adalah salah satu herbal yang punya fungsi mempunyai antioksidan, mempunyai bahan aktif phytochemical yang membantu fungsi sel lever ini. Milk thistle. Kemudian apa? Green tea, brokoli ekstrak, itu semua mengandung antioksidan yang membuat fungsi lever menjadi optimal. Kemudian di dalam buah-buah kering, vitamin E yang terdapat di kacang almond, semua kacang-kacangan pada dasarnya. Itu juga mengandung vitamin E yang membantu fungsi kinerja kerja dari sel lever itu sendiri. So you see, kalau kita mau bicara active life, optimal health, power up, 3 langkah ini Anda nggak bisa skip. Energy production, active, musculoskeletal to be protected, termasuk jantung, dan yang terakhir adalah levernya, ya, yang bertugas untuk membuang sampahnya dan kemudian netralisasi dan membentuk energi baru. 3 komponen ini harus Anda perhatikan. Nah, slide yang berikutnya, Erni. Oke. Ya, nah ini power up. Ya, you eat. Ya, kita hari ini nggak akan ngomong pencernaan karena kita kemarin sudah bicara mengenai pencernaan. Oke. Okay? Jadi iya, kelas saya, Zoom saya selalu bersambung. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Jadi this is summary-nya power up. You eat, tentunya kombinasi antara makan sehat, sempurnakan dengan suplementasi, pencernaan Anda sehat, mitokondria Anda dijaga dengan coenzyme Q10, dengan CoQ9, musculoskeletal Anda juga sempurna kerjanya, disupport oleh magnecal D, kemudian sampahnya bisa diolah dan dibuang dengan lancar oleh si lever ini dengan bantuan produk Yusana untuk lever apa? Hepasil. Hepasil. Kalau Anda lupa namanya artinya Anda belum pakai produknya. Karena kalau Anda sudah pakai produknya Anda nggak akan lupa dengan namanya. Yep. So these are the siklus. Ya, jadi siklusnya adalah makan, dicerna dengan baik, produksi energi, aktif secara fisik, sampahnya dibuang melalui lever, terus muter seperti itu. That is rejuvenation. That is mempertahankan awet muda. That is what we call healthy secara biologik, terlepas berapapun usia Anda. Okay, so pay attention. Yes, we can do it. Nah, yang slide yang berikutnya, Erni. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang masih baru gitu ya, produk-produk ini yang tadi saya sebut nih, CoQ9, magnecal D, Hepasil, itu bentuknya seperti apa sih? Lihat botolnya, even botolnya warna-warni. Iya kan? Yes. Saya pernah ngomong gitu sama teman saya yang buta warna. Dia bilang, lu ngomong warna-warni buat gue tuh semua warnanya abu-abu. Oh ya maaf, maksud saya. Dia monokrom soalnya Bu ya, dia monokrom dunianya. Dia monokrom, jadi abu-abu tua, abu-abu muda banget. Jadi buat dia semua warnanya sama. Ya maaf gitu ya. But kalau kita bisa melihat spektrum warna, itu warna-warni gitu ya, CoQ9. Warnanya ungu, magenta, kemudian si magnecal D warnanya abu-abu, dan warna hijau which is Hepasil. So, kombinasi 3 produk ini. So, kalau kita balik lagi ke produk Yusana, apa sih produk basic yang harus semua orang udah gunakan? Perkenalan, paket awal perkenalan produk Yusana. Yang pertama apa? Essential. Essentials dikombinasi dengan apa? Biomega is must. Biomega ya. Kalau untuk lebih idealnya lagi dikombinasiin dengan yang ketiga apa? Proxy. Digestive enzyme. Oh iya, sorry. Sorry. Saya digestive enzyme. Oke. Nah, setelah ini paket utama. Paket kudu harus. Oke, it's starter pack-nya kita gitu. Nah, dari sini kemudian kita perluas dengan ya tentunya apa yang kita fokuskan. Untuk usia seperti saya, Prokosa.
ya. Karena kan kalau naik turun tangga, ya maklum lah ya, umur 50 gitu, 50 plus itu kadang-kadang suka tiba-tiba, kok sakit ya lututnya ya, gitu kan. Nah, that is normal. Itu sign, signal bahwa kita harus lebih memperhatikan apa yang dikonsumsi, ya. Kemudian kalau udah, oke, Prokosa, itu jadi udah ada 4 produk. Di luar itu apa? Wah, pandemik, daya tahan tubuh, apa? Oke. Exactly, Profanol C. Oke. Nah, di luar ini 3 ini. Kalau anak saya sih yang di Amerika, dia Cell Essentials, Biomega, langsung Kokyunon. Sama kayak Kenapa? saya berarti, Bu. Well, nah dia selalu bilang, Mami, I think karena ya namanya juga anak kuliahan ya, kalau terlalu banyak tabletnya pusing dia. Mami ribet banget sih, banyak banget sih. Oke, 4 aja. Saya mau makan konsumsi 4 tablet gitu. Jadi udah saya plastik-plastikin. Dasarnya mama ya, plastik-plastikin gitu. Kemudian kalau plastiknya udah habis, udah kosong, saya bilang jangan dibuang, nanti mama refill supaya nggak membuang plastik. Iya. Jadi buat plastik-plastik kecil seperti itu. Ya. Yang keempat apa, Nah, Bu? kemudian Tadi kan ya itu. Cell Essential, Cell Biomega. Essentials 2. Oh iya, karena 2 Biomega. tablet sih ya, benar udah 4 tuh benar. Exactly. Ya benar. Tabletnya udah 4. Yes, ya. Udah 4, ya. Jadi itu yang setiap hari harus dikonsumsi. Kalau dia agak sedikit, misalnya kayak kemarin itu dia baru selesai ujian, aduh mami aku nggak tidurnya sedikit banget, then dia baru konsumsi Profanol C dengan lebih diligent lah gitu ya. Jadi we do ini. Nah, makan digestive enzyme nggak untuk anak semuda itu, dan karena dia mengkonsumsi banyak yogurt itu bisa ditunda. Untuk emaknya definitely perlu digestive enzyme. Betul. Ya, semakin kita bertambah usia semakin perlu. Yes, So betul. yes, this is 3 powerful combination yang mungkin selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang seharusnya, tidak mendapatkan spotlight. Hari ini saya sama Ernie ingin Bapak Ibu fokus dengan 3 primadona ini yang selama ini di belakang layar, yang tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang super penting, padahal masing-masing peranannya luar biasa. Gaya hidup kita, gaya hidup yang dengan makanan yang kita konsumsi, yang membuat energy production kita rendah, yang membuat fungsi lever kita terganggu, polusi udara, konsumsi alkohol, sebagian masih merokok. There is no reason why you don't drink this. Ya, kalau Anda bilang, wah mahal soalnya semua ada Cell Essentials, ada ini, ada ini. Sakit itu mahal loh. Lebih mahal lagi. Lebih mahal daripada paket produk Usana. Pastinya. Kita baru ngomong tentang uangnya aja nih. Yuk saya bawa ke rumah sakit jalan-jalan. And then you understand the value of your health. Pada saat Anda tahu bahwa sakit itu mahal dan nggak enak, produk Usana itu atau suplementasi dengan selengkap itu actually murah banget ya. Betul. Investasi yang luar biasa buat tubuh kita sendiri, asuransi yang jitu untuk tubuh kita sendiri. Amazing buat saya. But then again, mungkin selama ini Anda tidak pernah mengerti atau tidak pernah mendapatkan informasi sehingga Anda belum mengambil keputusan. Bukan karena Anda nggak mau, karena saya nggak tahu. And now you know. Ya, so the next slide. Next slide ini hanya untuk Anda yang punya sifat melankoli, pengen tahu isinya apa. Benar, so ini adalah apa di dalamnya, ya. Dan kemudian Ernie itu kurus, tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Karena banyak dari Bapak Ibu yang males baca label, jadi nanya Ernie, Kokyunon makannya berapa banyak ya? Padahal ada di botol. Magnekal berapa banyak ya? Heptasil gimana ya cara konsumsinya? Aduh Ibu, Bapak Ibu, yuk kita lihat yuk. Wah, maaf ya, saya buka kacamata kagak kebaca kalau enggak soalnya. Tuh, ya di situ ada kok. BPOM semua nih Bu. Exactly. Oke, standar BPOM itu relatif sedikit lebih rendah ya. Jadi kalau Anda ingin mengkonsumsi lebih banyak, dan Anda boleh bertanya kepada Ernie. Tapi kalau misalnya untuk standar konsumsi BPOM itu Kokyunon berapa? 1 kali sehari 1 kapsul. Magnekal D berapa?
satu tablet sebaiknya dengan makanan gitu ya. Kalau saya lihat sih kalsiumnya 125 mg sih nggak cukup banget ya. Kalau cuma Kalau satu, buat saya yes. nggak cukup sama Makanya kita sekali ya. sebenarnya Kalau sarannya saya 4 Bu sehari. exactly minimum 2. Itu pun Ya, kalau Anda minum susu. yes. Oke. Kemudian lihat tuh hepasil berapa, 1 kali sehari 1 tablet. Tapi Sebaiknya serving bersama dengan size-nya makanan 3 tuh nasi. Bu. Serving size-nya 3. Yes. Yes. So, baca dari ininya, and then kalau misalnya Anda, misalnya nih, tapi saya lebih aktif, tapi aktivitas fisik saya menuntut saya lebih. Dan Anda tanya sama Erni, gue boleh nggak makan seperti ini? Boleh nggak makan lebih banyak? Jawabannya, of course can. Jadi lihat nih, serving size 3 tablet. Oke, 1 kali sehari 1 tablet, sebaiknya bersama dengan makan. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Yep. Ada orang yang nanya ke saya, waduh kalau kayak gitu, gue suka lupa tuh Oke, fine. Makan 2 pagi habis breakfast, tapi habis makan ya, nggak pernah dengan perut kosong. Yep. Kemudian 1 di malam hari. Ya, especially Anda yang memang enjoy konsumsi alkohol, enjoy makan daging merah, kemudian aktif berolahraga, then this is your health insurance untuk menjaga itu fungsi lever tetap prima. It's a must. Komposisi inilah yang akan membantu Anda untuk mencapai the active life that you want. Produksi energi, be active, optimal health tercapai, daya tahan tubuh maksimal tercapai, awet muda Anda tercapai, positive thinking Anda tercapai. Dengan itu semua terjadi, you can focus with what is important in life, which is the quality of life, spending with family, building a business. It start with yourself, dan it start with a healthier, more power, younger yourself. Itulah ketiga produk kita, power up. Oke? Nah, mungkin ada yang ingin bertanya sekarang. Oke, ya ini Bu, penutupan. Oh ya, terakhir. Itu namanya lupa. Artinya apa? Biomeganya double ya, fungsi syaraf. Yes. Kalau ini sih sebetulnya penutup aja, hanya berbicara mengenai porsi. Karena yes, kita makan daging, makan ikan, kan katanya Bu M semuanya boleh dikonsumsi, nasi boleh dikonsumsi. Yes, semuanya itu akan menjadi baik dan sehat dan balance kalau kita tahu porsinya. Nah, cara menghitung porsi itu bagaimana sih? Nih, pakai tangan. 1 porsi karbohidrat itu sebesar genggaman tangan. Kepalan tangan, bukan genggaman tangan. Sebesar kepalan tangan saya. Ya. Jadi bukan kepalan tangan laki-laki bertubuh besar. Ya. Kalau saya ketemu dengan atlet saya gitu ya, apalagi atlet basket gitu ya, tangannya tuh gede banget, dia kayaknya bisa ngangkat kepala saya pakai 1 tangan. Nah, bukan tangan itu, oke? Tangan saya. Jadi 1 porsi nasi ya segini kira-kira, porsi kentang, porsi ubi, porsi pasta, segini. Ya, so karbohidrat. Nah, kalau protein 1 porsi berapa? Nih, telapak tangan ini sekitar, ya, nah, sama telapak tangan saya. So this is sekitar 100 gram. Jadi kalau Anda makan steak di restoran steak favorit Anda, 250, which is segini, itu udah 2 porsi. Ya. Nah, kalau buah dan sayur, 1 porsi berapa banyak? Kalau buah gampang. 1 buah apel, 1 buah pisang. Jadi ini kebetulan pisangnya rada gede sih yang saya tadi beli. Jadi ini sekitar hampir 1,5. Ya, jadi kalau Anda beli pisang yang segini, yang medium, this is 1 portion. Gitu ya. Atau apel 1 yang standar, itu juga 1 porsi. Kalau buah pepaya yang sudah dipotong-potong, well, kalau Anda menggunakan mangkok seperti ini, gitu ya, nggak usah sampai penuh, tapi datar gini. Kalau mangkoknya kecil, memang agak sedikit melendung. Itu sekitar 1 porsi kalau Anda makan buah potong. Nah, itu kalau untuk buah. Kalau untuk sayur, gini atau gini. Ya, jadi sayur itu makanya tadi saya bilang, kalau Anda makan nasi rames, seuprut gitu. Itu mah bukan 1 porsi kali, nggak niat banget gitu. Itu cuma ada nyelip di gigi. Hah? Pajangannya doang. Pajangan, betul. Itu cuma pajangan, udah gitu nyangkut di gigi. Jadi habis makan ketawa ada bayam. Ya. Jadi that is 1 portion, ya. Jadi kalau salad, ya kalau sayur kuah ya semangkok itu tapi nggak pakai kuahnya, ya. So that is portioning. So at the end, yes,
variasi, kemudian cara mengolahnya, porsinya. Jadi saya paling sedih kalau ada orang bilang, gue udah makan sehat tapi berat badan gue kenapa naik ya? Kenapa gula darah naik ya? Emang makannya berapa banyak? Ya kalau makan nasi segini, kan udah beras merah, kan udah roti gandum. Ya, tetap aja kali porsinya harus diperhatiin ya. Jadi the combination between quality and quantity. So at the end, quality, quantity, and Usana perfect. Power up. Oke? So, mungkin ada pertanyaan. Wow, thank you banget Bu Em untuk penjelasannya. Jadi tadi Usana Family yang suka belum mulai kegiatan udah capek gitu ya kan, ada soalnya saya ketemu orang kayak gitu. Belum apa-apa capek. Itu capek hati kayaknya. Punya masalah psikologis. Iya. Lagi ada masalah. Baru bangun tidur capek nih, kita bingung. Padahal dia tidurnya berapa jam? Saya punya temen dulu gitu Bu. Tidurnya dia sampai 6 jam 7 jam tapi dia setiap bangun capek nih, terus saya bingung ini orang tidur ngapain gitu ya, mungkin nggak kualitas tidurnya kurang bagus juga bisa jadi. Dan kebanyakan juga metabolisme turun, ingat. Yes. Jadi harus antara 6, 7, 8 jam. Kalau udah 9 jam, 10 jam makin capek badannya karena metabolismenya turun terlalu rendah. Oke. Nah, itu dia penjelasan dari Bu Em untuk tema power ups. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, sudah menjadi tugas saya, Bapak Ibu semua, karena saya orang marketing memang, untuk menginformasikan ini ya. Jadi buat Usana Family, ini sebenarnya berkaitan sekali dengan promo paket kita ya. Kenapa Usana Family ini kita angkat ini? Jadi mulai sekarang kalau orang nanya besok nih, memangnya paket ini apa keunggulannya gitu, jadi tahu artinya gitu. Oh, ini buat ini, jadi Kokinon itu buat energinya, jadi biar kita bisa bergerak dengan bebas. Enggak, bergerak itu tidak hanya membicarakan olahraga ya Usana Family, Anda melakukan activity itu kan sudah pasti bergerak, itu bisa didukung sama Magne Kaldi. Tapi habis itu semua aktivitas ini ya, apalagi kalau Anda seorang sport enthusiast ya, itu wajib banget harus dikontrol dengan liver Anda, harus kondisinya itu harus prima, itu dengan bantuan si Hepasil ya. Makanya ini saya katakan kepada Usana Family, mungkin Usana Family ada yang berpikir ini kombinasi paketnya kenapa seperti ini gitu ya. Nah, sekarang sudah tahu nih penjelasannya kenapa harus seperti ini ya. Ini diskonnya lumayan itu yang 424, ini satu produk nih sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa beli ya, ini diskonnya lumayan banget. Karena Anda bisa menawarkan ini buat orang-orang calon customer Anda gitu ya. Oke, kemudian produk yang kedua sebenarnya kita punya paket juga namanya Body Fit. Ini diskonnya lebih gede lagi, 600-an ya. 600-an udah hampir bisa beli, sedikit lagi bisa beli Propofol C. Nah, ini paketnya itu ada 5 macam. Kalau ini seperti namanya Body Fit, ini lengkap banget nih. Kalau tadi Bu Em bilang kan digestive enzyme, jadi biar pencernaannya apapun yang Anda makan optimal, kemudian semua nutrisinya diserap lebih maksimal sama nutrisi yang lain. Nah, ini makanya dipaketin ya. Ini Biomega nih, ini sel esensial sudah pasti nggak usah ditanya ya Bapak Ibu semua ya. Kita jarang memasukkan sel esensial karena dia berdiri sendiri pun udah sangat kuat fungsinya. Nah, Biomega ini produk yang tadi disebutkan oleh Bu M ya, nomor 2, digestive enzyme ini yang ketiga. Prokosa ini terutama buat Anda yang mungkin sudah masuk ke usia senior atau Anda memang hobi berolahraga, ini penting banget ya. Kemudian tadi Magne Kaldi untuk support sistem biar kita bisa bergerak, dan Propofol sih ya, sekarang kita siapa sih yang nggak butuh daya tahan tubuh yang kuat, semua orang butuh ya. Makanya namanya Body Fit. Kemudian produk yang ketiga namanya Get Gorgeous. Wah, namanya aja Get Gorgeous ya. Jadi biar gorgeous gitu kan. Tapi sebenarnya benefitnya itu nggak cuma biar gorgeous ataupun cantik, enggak ya. Jadi produk-produk ini nih sebenarnya yang powerful ya. Propofol C, Prokosa, Visionex, ini produk-produk yang Anda bisa dapat buat sistem imun, buat sendi, sama buat mata, tapi Anda juga dapat benefit lain yaitu buat kecantikan ataupun kesehatan kulit Anda ya. Makanya sebetulnya yang paling amazing, sebetulnya yang membuat amazing dari nutrisi itu adalah Anda dapat manfaatnya tuh sebenarnya nggak cuma satu, nggak sempit. Anda bisa dapat benefitnya tuh banyak. Nah, pasti kalau cewek tuh udah pasti ya ngomongin biar cakep ya. Jadi walaupun di rumah Zoom biar kinclong gitu ya kan, biar nggak kusam kelihatannya. Nah, ini sangat mendukung nih paket ini. Ditambah lagi dengan kita punya Trio Celavit. Ini produk yang memang ada intelligent teknologinya. Usana Family pasti sudah tahu ya, ini produk termasuk produk favorit lah. Ini
dimaksimalkan nih paketnya Yusana Family, karena promonya memang masih cukup panjang sih ya, masih 2 mingguan lagi. Tapi jangan nunggu entar akhirnya nggak kedapetan pastinya gitu ya. Karena itu sudah pasti, ini banyak produk best seller soalnya yang kita jadikan promo untuk membantu Yusana Family semua. Satu, memperkenalkan ini kepada orang baru. Orang pasti pengennya harganya lebih murah dikit. Udah ada diskon nih, harga biasa tetap aja pengen ada diskon lagi. Itu udah common sense manusia seperti itu. Makanya ini dimaksimalkan ya buat Yusana Family calon customer Anda. Apalagi orang Diintroduce. Indonesia ya yang dicari Yes, diskonnya, Erni bener ya. Bu, gitu ya kan. Jadi ini diskonnya aja udah cukup gede ya di Sana Family. Apalagi tadi yang suplemen itu besar diskonnya, jadi bisa dioptimalkan. Oke, itu dia tadi sekilas reminder untuk Yusana Family semua. Jadi kalau besok dari flyer-flyernya itu bisa, kalau ditanya sudah bisa menjelaskan fungsinya secara lebih simple, karena memang Anda sudah paham alasannya kenapa ini fungsinya, benefitnya apa saja. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi udah masuk beberapa pertanyaan, Bu. Ya. Ini pertanyaannya cukup bagus mungkin, Bu ya. Tadi Bu M bilang kalau susu bagus. Bagaimana dengan susu ultra UHT? Apakah ini bagus juga, Bu? Nah, mungkin beliau waktu Ibu ngejelasin susu ini belum ikut nih, Bu. Waktu itu kan pernah Bu M bahas susu ya, dengan brand, dengan brand. Oke, sekarang kita nggak usah ngomong brand aja ya, kita bicara klasifikasi ya. Susu the best milk untuk manusia susu ibu. Udah, nggak mungkin. Ya, nggak ada peternakan ibu-ibu soalnya, setahu saya sampai saat ini. So, lupakan itu. Susu yang kedua yang paling bagus ini dengan asumsi yang tadi ya, kita tidak punya masalah dengan laktosa intolerance, kita tidak punya masalah dengan alergi terhadap protein susu. The second best adalah memang susu kambing sebetulnya. Ya, betul. Kenapa susu kambing? Karena protein yang ada di dalam susu kambing itu lebih kecil, lebih gampang dicerna, lebih sedikit kemungkinannya menimbulkan gangguan pencernaan. Yes. Ya. Betul. Jadi goat milk itu menjadi alternatif yang sangat bagus. Nah, sedikit di bawah goat milk, ya, tidak jelek-jelek banget. Jadi dia kalau susu ibu itu nilainya 100 ya, susu ibu-ibu yang nggak kekurangan gizi ibunya, oke? Dan susu ibu-ibu yang dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau udah nyusuin 2 tahun tuh bukan air susu lagi itu ya, udah bening tuh. Udah nggak ada tuh nutrisinya. Oke, itu topik yang berbeda. Topik berbeda. So, kembali kalau udah jadi kalau susu ibu itu adalah 100, susu kambing itu mungkin goat milk itu sekitar nilainya 90-95. Ya, so it's a very good quality. Nah, susu sapi berapa skornya? Antara 89-95. Ya nggak sebagus kambing lah gitu, sedikit di bawah. Kenapa? Karena proteinnya aja. Ya. Jadi gugus proteinnya itu lebih panjang, lebih perlu dicerna, dan kadang-kadang kalau pencernaan kita sensitif, kadang-kadang mengalami gangguan. Tapi kalau kita bicara susu yang umum ada di pasaran, biasanya basisnya adalah susu sapi. Perfect, that's good. Nah, dari semua susu sapi itu juga ada kastanya, ada kelasnya. The best. Oh, kalau the best itu yang segar ya, yang diperah sendiri. No, it's not that. Gini, kalau kita mengkonsumsi susu, kita harus berpikir mengenai kualitas air susu, tapi juga kita harus berpikir mengenai sanitasi. Yes, Oke. Jadi sebetulnya gini, susu yang diantar yang peternakan tetangga sebelah, yang kemudian di botol-botolin sendiri, di plastik-plastikin, kemudian dijual, itu bagus nggak? Sebetulnya kalau diolah dengan benar bagus, cuman jendela untuk kontaminasi bakterinya besar. So, makanya saya agak sedikit was-was kalau yang seperti itu. Jadi, oke, itu kita kesampingkan. Kalau kita bicara yang kita ke supermarket, susu yang terbaik itu susu apa sih? Nomor 1 adalah susu fresh milk. Kuncinya fresh milk itu selalu dipajang di lemari pendingin. Itu artinya fresh milk. Ya, jadi fresh milk itu melakukan melalui proses pasteurisasi yang sangat cepat. Tapi karena sangat cepat dan untuk preservasi nutrisinya, preservasi flavornya, punya usia yang lebih pendek. Ya, biasanya kalau dalam keadaan masih tertutup bisa bertahan 1 minggu. Kalau sudah dibuka sekitar 3-4 hari.
Kecuali kalau Anda minum susu kayak model bule tuh, nggak pakai gelas, langsung ditegak dari botolnya. Dan besoknya udah basi pasti. Oke, jadi susu fresh milk adalah yang pasteurisasi yang ada di lemari pendingin. Second best adalah UHT. Jadi UHT itu sedikit grade-nya di bawah fresh. Kenapa? Nggak just because saya bilang sedikit grade-nya di bawah fresh milk, that doesn't mean it's bad. Oke, jadi jangan mengatakan bahwa UHT itu jelek. Enggak jelek. Hanya saja karena UHT itu UHT itu dipanaskan lebih lama, diproses lebih lama, ada flavor yang sedikit berubah. Kemudian mungkin level of B kompleksnya sedikit berkurang karena B kompleks itu akan rusak dengan panas ya. So that's it. Tapi kalau UHT itu seperti yang Bapak Ibu perhatikan, dia bisa bertahan di luar lemari pendingin dalam durasi waktu yang lama. Yep. Bisa sampai 1 bulan actually. Ya, selama tidak ada leakage, tidak ada kontaminasi, tertutup rapat, vakum, it can stay that long. Jadi penggunaannya aja. Jadi kalau saya itu di rumah, kalau memang untuk sehari-hari selalu fresh milk karena saya suka flavornya, saya suka aromanya. Tapi kalau saya traveling dan saya nggak yakin di sana itu ada susu, saya selalu loh bawa susu UHT. Jadi saya punya susu di dalam koper saya itu ada, memang nggak ditenteng kan nggak boleh bawa liquid ya kalau pesawat ya. Saya selalu masukin di koper. Jadi zaman dulu tuh kalau traveling, kalau saya sama Yusana pergi keluar kota gitu ya, Bapak Ibu nggak tahu aja di koper saya tuh ada susu. Ya, susu UHT karena kalau saya lagi traveling, kadang-kadang makan telat, kadang-kadang udah kemalaman, mau pesan di hotel males, I have to have energy source, which is susu UHT is the best, gitu ya. Tinggal nanti kita masukin kulkas. Nah, di bawahnya susu UHT, nah kalau bicara flavor, Bapak Ibu harus mengerti ya, begitu ada flavor artinya ada tambahan gula. Yep. Oke. Strawberry, segala macam. Strawberry, mocha, segala macam ada tambahan gula. Is it bad or good? Kalau misalnya Anda aktivitas levelnya tinggi dan Anda mau minum setelah olahraga, it's okay. Tapi kalau untuk sehari-hari, pagi hari, sebelum tidur, jangan masukkan ekstra gula di tempat yang Anda tidak butuhkan. Okay? So hati-hati dengan flavor, it means more sugar. Kemudian di bawah itu adalah susu bubuk. Nah, susu bubuk bagus atau jelek? Well, it depends again gitu. Kalau kita bicara mengenai infant, balita, formula, ya harus bubuk. Kenapa? Karena harus diperkaya dengan macam-macam. Dan harus bubuk, kenapa? Supaya convenient bisa dibawa kemana-mana. Ya, tinggal dicampur air dan lain sebagainya. So that is kastanya susu dalam bentuk jenisnya. Ya. Ada satu lagi Bu, yang paling rendah. Oh itu enggak, itu tidak. Itu tidak masuk dalam kategori. Ya, itu sirup rasa susu. Ya, itu sirup rasa susu ya, dan itu zaman penjajahan dulu waktu kita belum punya kulkas, oke lah gitu ya, harus direservasi. Itu kan gaya efek samping penjajahan Belanda sebetulnya, itu kebiasaannya mereka. Dan pada saat itu karena tidak ada lemari pendingin, saya tidak salahkan. Yes, kalau sekarang agak gimana kalau gitu. Sekarang, oh gimana sih? Itu mah kalau Anda itu mah alasan aja. Anda pengen makan es teler lah, ini itu. Yes. Pakai Nah, sirup rasa susu. Ini melanjutkan nih Bu, masih bahas susu pada penasaran. Terus Bu, apakah ada nih kalau jenis susu yang mana yang biasanya Ibu rekomendasikan untuk orang yang GERD? Oke. Nah, nggak ada brand sebetulnya gini, dengan kualitas yang sama apapun brandnya, susu itu bisa membantu. Jadi gini, GERD itu sendiri kan kompleks ya. Kalau yang bulan lalu kan saya bicara juga tuh tentang GERD. GERD itu stimulasinya atau yang men-triggernya beda-beda untuk masing-masing orang. Oke. Nah, kalau Anda tidak punya laktosa intolerance dan lain sebagainya, kalsium dan magnesium yang ada di dalam susu itu sendiri sebetulnya bisa membantu menetralisir asam lambung. Oke. Tapi kalau Anda sudah di dalam tahap GERD, artinya asam lambungnya sudah sekian banyaknya, Anda kemudian mencoba untuk minum susu dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang itu memperparah kondisi. Ya, so it really depending on who you are. Tapi misalnya enggak kok, saya biasa minum susu, saya punya GERD, tapi saya hanya pengen tahu brand susu atau jenis susu yang seperti apa yang paling bagus. Yang paling bagus adalah yang pasteurisasi, fresh milk.
Oke. Dan itu yang bisa paling soft untuk Anda konsumsi. Nah, kalau ditanya lagi brandnya apa, nanti saya bisik-bisik ke Erni, nanti Erni bisa bisik-bisik ke Bapak atau Ibu yang bertanya. Karena saya nggak mau mention brand aja, kayaknya kurang etis kalau saya, kecuali kalau saya keceplosan. Tolong dimaafin. Tapi jenisnya berarti yang lebih tetap fresh milk sih Bu ya, berarti ya. Tetap fresh milk. Tapi ya memang ya itu gitu ya, masing-masing individu beda-beda. Kadang-kadang kalau ada orang yang sensitif sekali, even fresh milk yang dingin itu bisa men-trigger, bukan susunya tapi dinginnya yang men-trigger. Ya udah diangetin dulu sebentar gitu ya. So fresh milk UHT is pretty much on the same level lah. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih Bu. Bu, untuk menciptakan energi dalam sel, apakah hanya nutrisi saja ya, nutrisi dari makanan saja yang dibutuhkan? Apakah menurut Bu Em juga dibutuhkan keseimbangan hormon, seperti hormon tiroid dan kortisol dalam menciptakan energi dalam sel? Oke. Of course lah, of course. Kan konteksnya hari ini kita bicara nutrisinya. Kita tidak bicara mengenai hormonal balance atau imbalance. Tentunya kita tidak bisa melihat fungsi tubuh itu melalui lubang kunci. Harus dibuka dong pintunya, jadi lebih jelas. Bahkan buka pintu itu juga nggak cukup. Kita harus buka atap. Artinya kita harus lihat segala fungsinya. Makanya untuk setiap atlet atau orang yang sport antusias yang ingin aktif, sebelum ketemu saya, general check up dulu. Because I need to understand fungsinya seperti apa. Kemudian distribusi otot dan percent body fat-nya bagaimana. Distribusi cairan di dalam di luar sel seperti apa. Hormonalnya seperti apa. Ya, balancing-nya seperti apa. Obviously, definitely untuk mencapai sebuah posisi di mana terjadi equilibrium untuk mencapai optimal health dan superpower. Superpower itu bukan superpower ya, tapi artinya memproduksi power yang optimal. Of course semuanya akan saling bertautan. Yes. Semua harus balance. Hormon itu adalah controller semuanya. Jadi kalau hormonnya pabalatak, semuanya juga berantakan. Hypothyroid, hyperthyroid itu problem untuk energy production. So definitely itu menjadi issue. Tadi kan saya bilang, kita hari ini berdiskusi dengan berasumsi semua normal. Tidak punya masalah. Ya, tentunya kalau Anda hypo ataupun hyperthyroid akan ada adjustment kalori, adjustment yang men-trigger dan yang mensupport hormonal production. Apalagi kalau Anda sudah minum obat, then there is another adjustment lagi. Tapi pendek kata, yes, we do need all of the function untuk bisa mencapai titik optimal yang kita inginkan. Oke, sip, baik. Tapi salah satu cara yang bisa dikatakan praktis dan mudah ya dari nutrisinya dengan kita mensuplementasi ya Bu ya. Salah satu langkah yang bisa kita mulai. Gitu. Exactly. Ya, betul. Karena kalaupun hormon kita balance, tapi asupan yang enggak, kan nggak jalan juga. Yes. Oke Bu. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bu M, apakah anak usia 13 tahun boleh mengkonsumsi kokinol? Oke. Jawabannya kalau anak Anda aktif secara fisik, anak Anda bergabung dengan klub olahraga. Kalau anak Anda atlet junior, jawabannya yes. Superoksidan itu tidak pandang bulu. Apalagi tinggal di kota Jakarta dengan polutan yang luar biasa. Proteksi terhadap mitokondria, terutama mitokondria di dalam sel di otot jantung, perlu diproteksi berapapun usianya. Ya, ingat, mental kita, cara berpikir kita adalah preventif, bukan kuratif. Jadi kita posisikan produk ini di tempat yang dibutuhkan. Kalau anak umur 12 tahun olahraganya cuman ya kalau main di sekolah, olahraga di sekolah mungkin belum perlu. Makan buah dan sayur yang banyak aja. Berwarna-warni, cukup coenzyme Q10-nya. Tapi kalau misalnya, tapi anak saya kemudian setelah sekolah ikut les bola basket seminggu 3 kali, kemudian berenangnya seminggu 2 kali. Then perhaps perhatikan makan sayurnya cukup atau enggak, dan harus ditambah. Kalau enggak bisa, then kokinol harus dikonsumsi. Ya, karena ini bukan obat.
Don't worry dengan efek samping. There is no side effect of Coquinone. Kecuali Yes. kalau Anda minum 1 botol sekali minum. Diare. Oke, ya soalnya mungkin pada worry itu Bu, kan karena memang di label Yes. kita ada cantumkan efek samping menimbulkan Ya. segala macam. Itu sebenarnya adaptasi Yes. saja ya Bapak Ibu ya, karena Yes. Anda biasanya energinya produksinya cuma 10, tiba-tiba jadi optimal banget jadi 100 ya badannya tetap juga pasti Exactly. respon. But Pasti. no worry Betul. ya, selama Bapak Ibu tentunya jangan mix and match sama obat ya. Ini bukan fashion Bapak Ibu. Nah, Jadi tolong jangan di mix and exactly. match ya. Paling itu aja Bapak Ibu. Jadi yang belum minum Coquinone, Anda sangat rugi sekali kalau tidak minum itu. Ya, Yes. makanya saya tadi sama kayak anaknya Bu M itu di urutan ketiga paling penting buat saya Coquinone itu ya. Jadi itu Yep. saya yang olahraganya aja masih itu tadi ya masih ya pokoknya olahraga deh gitu. Nah, kalau Anda yang olahraganya sangat Olahraga deh, pakai deh. ya ada D-nya Bu gitu kan. Kalau yang olahraganya udah rutin ya, aktivitas fisik Anda banyak. Aduh, sayang banget kalau nggak minum Coquinone. Anda recovery-nya juga pasti lebih lama. Ini produk makanya sangat disukai atlet tuh gara-gara itu ya Bapak Ibu semuanya Coquinone. Yes. Semua atlet saya pokoknya harus paketnya ada Coquinone. Yes. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama energi, tapi lebih kepada penasaran mungkin nih. Ini penasaran menurut pendapat Bu M yang memang Bu M seorang backgroundnya emang background nutrition. Bu M, ini kan sekarang bagaimana nih pendapat Bu M terhadap diet OCD atau intermittent fasting? Itu kan ada pembatasan kalori ya Bu ya. Apakah pola makan yang seperti itu baik gitu? Boleh Bu. Wah, OCD nih soalnya bawa-bawa brand nih jatuhnya nih kalau OCD. Gini, kalau kita bicara intermittent fasting, ya satu hal yang harus diingat adalah intermittent fasting itu tujuannya jangan ngaco ya. Yep. Saya mau nurunin berat badan intermittent fasting. Saya ingin menyehatkan karena selama ini saya sakit-sakitan intermittent fasting. No. Intermittent fasting tidak bisa membuat yang jelek menjadi bagus. Intermittent fasting bisa membuat yang bagus menjadi lebih bagus. Oke, jadi udah harus bagus dulu. Artinya, orang yang melakukan intermittent fasting harus sudah fit, bukan untuk menjadi fit. It doesn't work like that. Karena gini, intermittent fasting membuat proses asupan energi berubah siklusnya. Nah, kalau tidak hati-hati, merubah siklus, merubah hormon artinya. Glukagon, insulin berantakan, bukan berantakan, readjust. Ya, produksi ghrelin juga is readjust. That's another hormone. Nah, yang terjadi kalau Anda nggak fit, imun sistem Anda akan turun. Nah, kalau Anda imun sistemnya turun, masa pandemik gini, imun sistem turun, jangan sampai. So, intermittent fasting is good kalau Anda sudah fit. Jadi untuk misalnya gini, salah satu klien saya ini adalah atlet bukan maraton lagi, ultra maraton. Jadi dia kalau lari itu ya, kalau orang mah lari, kita mau lari full maraton aja ngos-ngosan ya, dia mah full maraton udah nggak ada artinya. Jadi kalau dia lari itu 65 kilo, 75 kilo gitu ya. Jadi ultra maraton. Nah untuk orang yang seperti ini, dia mau intermittent fasting untuk membuat metabolismenya supaya pembakaran lemaknya lebih terjadi, endurance-nya lebih panjang. Yes, he can do it. Nah, kenapa? Karena dia udah siap, udah sehat. Nah ini kalau kita lagi kelebihan berat badan, obesitas level 1, persen body fat di atas 35, visceral fat index-nya 6. Halo? Bu M? Halo, Isana Family semuanya. Apakah suara saya jelas? Kemudian no food 12 jam, kemudian no food 14 jam, no food 18 jam. Bertahap. Ya, again Anda harus mengerti bahwa tubuh Anda itu mesin yang sudah terbiasa dengan regularitas yang Anda lakukan sekarang. Kalau Anda main adjust mendadak ekstrim, mesin yang bagus, mobil aja rusak, apalagi badan kita yang lebih kompleks daripada nggak biasa balapan disuruh balapan. Kenapa, gitu Ernie? Bu ya. Nggak Nah, itu dia. Disuruh balapan, bukan mobil balap bro, gitu istilahnya kan Bu ya. Rusak. Exactly. Yes. Pasti rusak ya. Jadi hati-hati approach-nya. Oke. Nah,
Ini sama satu nih, ada yang penasaran juga nih Bu. Bu M, ini gimana ya Bu? Wah, ini beliau sebenarnya cerita nih pengalaman ibunya, tapi bingung cara jelasin ke Jadi ini pengalaman ibunya, tapi pengen jelasin ke customer yang lain, tapi bingung caranya secara sainsnya gimana. Bu Erni, tolong dong Bu, bantu dijelaskan nih dari penjelasan Bu M. Ibu saya umurnya 84 tahun. Selama ini sering ngos-ngosan. Nah, selama 1,5 bulan ini saya sudah kasih kokinon dan biomega. Itu ibunya dalam 3 hari, wow, sudah nggak pernah ngos-ngosan lagi kalau jalan. Wow, jadi jantungnya udah kuat lagi gitu ya. Bagaimana cara kerjanya ya sehingga saya juga bisa explain ini ke customer gitu, Bu. Jadi ibunya tiba-tiba nggak ngos-ngosan nih Bu, jadi lebih kuat nafas dan Kembali ke mitokondria tuh. Kembali ke mitokondrianya. Karena kalau mitokondrianya kemudian dibuat efisien, efisiensi itu memproduksi energi lebih banyak tanpa harus tertunda, sehingga yaitu otot jantungnya memompa darahnya juga lebih full dengan cardiac output yang lebih bagus. Jadi mompanya itu lebih powerful. Artinya oksigennya sampai kemana-mana. Ngos-ngosan itu kenapa sih? Karena tubuh kita kekurangan oksigen. Betul. Jadi karena kadar oksigen kita turun, insting tubuh kita ada hormon yang kemudian meminta kita, pusat susunan syaraf kita bilang, kamu napas harus lebih cepat dan lebih banyak. Itu ngos-ngosan. Ya, jadi orang yang nggak terbiasa lari, terus disuruh lari kan ngos-ngosan. Kenapa? Karena ototnya belum biasa. Tiba-tiba oksigennya kurang, harus bernafas lebih cepat. Oke. Kokinon, coenzyme Q10, membuat si produksi energi ini terjadi dengan baik, sehingga otot jantung itu bisa memompa darah dengan lebih efisien dan efektif, sehingga oksigen yang ada di dalam darah cepat sampai ke tujuan. Jadi, tidak ada kemudian instruksi dari pusat susunan syaraf kita kepada paru-paru kita, bernafas lebih banyak, lebih sering, lebih dalam untuk mendapatkan oksigen. Kenapa? Karena tidak terjadi kekurangan oksigen. That is the power of kokinon. Artinya, ibu Anda ngos-ngosan itu bukan karena sakit, tapi karena energy production-nya yang terganggu selama ini nggak efisien. Akan ada terjadi di kondisi yang berbeda yang mungkin ngos-ngosan itu juga dipicu oleh fungsi organ. Ya, mungkin paru-parunya karena merokok, kemudian banyak lendir dan lain sebagainya. That tidak akan terjadi improvement seperti itu, tidak secepat itu. Makanya tadi Erni kan sudah bilang, ingat ya, disclaimer-nya harus ingat bahwa ini akan punya dampak yang berbeda-beda dengan berbagai macam individu dengan berbagai macam underlying penyebab kenapa ngos-ngosan itu terjadi. Jadi dalam hal ini kita harus bersyukur bahwa ngos-ngosan yang terjadi pada ibu Anda adalah bukan karena penyakit, tapi hanya karena yaitu tidak kurang efisien dengan memompa darah karena otot jantung mungkin, ya apalagi usianya sudah 80 juga ya, gitu ya. Yes, itu alasannya. Oke, nah ini mungkin ada yang penasaran nih. Activity-nya, Bu, kalau konsumsi kokinon untuk orang-orang yang rajin sepeda, wah ini gowes mulu nih. Seminggu 3 kali sampai 4 kali minum kokinonnya, gimana ya anjuran dosisnya ya? Asumsi ini kurang makan buah dan sayur, gitu. Nah ini tetap diawali dengan sesuai dengan botolnya dulu. Yes. Ya, tetap mengacu kepada botolnya dulu. Nanti biar lihat tubuhnya terbiasa dan tubuhnya yang akan mengatakan bahwa sesuai dengan rekomendasi botol itu sudah cukup. Betul. Akan mengatakan itu, gitu ya. Nah, memang contohnya nih, saya punya atlet perenang gitu ya, yang sekarang lagi fokus dengan, saya nggak tahu Olimpik jadi atau enggak, lagi fokus dengan SEA Games yang di Vietnam. Ya, so untuk dia, saya kemarin ketemu dengan pelatihnya nih, pelatihnya yang dari Australia, pelatihnya bilang, gue akan naikin nih ya intensitas latihan. Nah, untuk posisi seperti itu, dia tuh harus makan buah dan sayur sebanyak 6-7 porsi sehari, nggak mungkin bisa masuk. Betul. Ya, dan oleh karena itu kokinonnya memang harus lebih di atas rata-rata yang dikonsumsi seperti yang dianjurkan di dalam botol. Jadi, tapi kalau untuk
sport antusias yang olahraganya, iya olahraga, naik sepeda 3 kali seminggu. No, stay dengan rekomendasi yang ada di botol dulu. Tuh, ya. Jadi buat Bapak Ibu semua yang belum pernah, jadi makanya kita selalu ini dikatakan ini ya, Isana Family ini paling paling safety approach namanya ya Bapak Ibu semua ya. Jadi Ya. Bapak Ibu selalu mulai dari start from low dose ya. Jadi dosis rendah dulu gitu. Ya. Kecuali mereka mungkin sudah memang tadi ya punya healthy lifestyle bagus banget segala macam. Jadi ya anggap ya ini itu tadi ya, anggap aja itu orangnya sudah very healthy and enthusiast. Nah, itu beda mungkin ya. Anda bisa langsung ngasih dosis optimal ya. Jadi Bapak Ibu bisa bagi saja tabletnya itu, misal di tabletnya ada 56 langsung bagi 28. Itu dosis optimal yang dari Yusana biasanya. Nah, tapi kan tidak semua orang terbiasa juga minum suplemen banyak-banyak. Makanya selalu dosis rendah. Makanya di Indonesia tuh BPOM selalu buat apa-apa satu, Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyalahkan BPOM juga. BPOM itu dia ngeliat masyarakatnya kita juga seperti apa ya. Yes. Gitu. Kalau ada yang bertanya, loh ini cuma satu tablet. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa sarankan satu, tapi nanti misal mereka pengen, wah ini enakan nih, boleh ditambah nggak? Nah, Bapak Ibu anjurkan yang tadi, jumlah tabletnya itu dibagi 28. Jadi kalau tabletnya ada seperti Hepasil, Hepasil itu 80, mana Hepasil saya? Oh, 84 itu dibagi 28 jadi 3 emang per hari dosis optimalnya. Anda bisa sarankan seperti itu gitu Pak. Jadi kalau mereka nanya, tuh tapi di tabelnya cuma labelnya cuma satu. Oh ya itu aturan BPOM. BPOM itu dia punya kecenderungan apa-apa pasti lebih rendah daripada yang dianjurkan dari company-nya biasanya, dari riset perusahaannya ya. Oke, jadi Kan gitu. namanya juga optimal sama minimum ya. Yes, Kalau BPOM itu betul. selalu memberikan yang minimum gitu ya untuk perkenalan, sedangkan kalau optimal ya itu selalu kalau Yusana tuh enak banget. Pokoknya 28 hari aja. Yes, betul. Jadi nggak perlu pusing Bapak Ibu semua ya. Nggak punya pusing. Yes. Yes. Nah, itu dia sesi sharing kita malam hari ini, Sana Family semuanya. Thank you sekali untuk Bu M atas waktunya dan juga ilmunya tadi sudah menjelaskan ya bagaimana kita memproduksi energi, biar produksi energinya tuh tetap optimal pastinya ya Bapak Ibu semua. Jadi tetap berapapun usia Anda, tapi Anda tetap bertenaga, tetap bisa melakukan aktivitas tanpa ada hambatan. Itu topik kita yang penting hari ini gitu ya. Jadi mau muda, mau tua gitu ya, tapi Anda bisa tetap berstamina dan bisa tetap semangat melakukan apapun. Jangan pas lagi Zoom baru ngomong pembicaranya baru 5 menit belum apa-apa udah tidur. Wah, ini bisa jadi belum tentu karena Anda kurang tidur ya, tapi bisa jadi Anda energinya tuh nggak diproduksi cukup. Jadi biar matanya pengen ngebuka aja susah banget kayaknya gitu ya. Itu lose fokus. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita ada juga tuh masuk yang Kopo Prime itu buat fokus dia buat otaknya. Amin. Oke. Yes. Thank you Bu M untuk sharing-sharingnya. Nah, Thank you. sebelum kita berpisah malam ini Sana Family, saya mengingatkan kembali untuk acara kita tentunya ya. Acara kita juga masih ada acara di hari Jumat itu acaranya Smart Health. Itu kita ngundang langsung dari US. Ini live ya Isana Family ya, ini live. Jadi kita acaranya pagi-pagi. Biasanya kan kalau acara training produk kita malam ya, tapi kalau ini acaranya pagi karena kita ngikutin jam dari US, yaitu Dr. Rolando, Executive Director Global Health Education and Nutrition Research dari Isana. Aduh jabatannya aja udah panjang ini ya Isana Family ya, tapi memang beliau termasuk petingginya Isana ya, salah satu petinggi Isana. Jadi Bapak Ibu semua bisa mendengarkan sharing dari beliau jam 10 pagi. Zoom meeting ID-nya berbeda dengan yang hari ini ya Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan 5677 888 bukan, udah hafal banget tuh ya, udah kayak nomor apa. Nah, kalau ini beda karena ini kita ada interpreter bahasa Indonesianya. Jadi buat Bapak Ibu semua bisa ajak teman
Biasa ya Isana Family, kesalahan teknis, sorry banget. Lanjut sedikit lagi. Oke. Oke. Mohon maaf ya Isana Family tadi ya. Seperti biasa, kadang-kadang seperti itu. Oke, kita lanjut Isana Family. Nah, ini acara untuk Jumat pagi. Kita juga ada acara yang di hari Kamis sebelum kita acara ini juga ya. Hari Kamis itu tapi kita ngomongin bisnis tentunya Isana Family ya, yaitu sustaining momentum.